Sudah, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai metabolisme kolesterol ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai transport lipid. Nah, kolesterol itu struktur utamanya atau strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Dia strukturnya itu sama kayak strukturnya senyawa terpen kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi deh ya. Jadi di sininya kalau tidak salah sama kayak struktur senyawa terpen. Nah, kolesterol di sini merupakan suatu senyawa dari turunan lipid ya, gitu ya. Nah, faktanya kolesterol itu 75%-nya itu bukan berasal dari makanan. Jadi tubuh kita kan butuh kolesterol. Nah, 75% kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh itu justru bukan berasal dari makanan, tetapi dari proses biosintesis. Jadi kebayang ya, hanya 25% doang nih yang berasal dari makanan. Artinya kalau misalnya kita misalnya kolesterol di dalam tubuh kita tinggi, yaitu belum tentu dari makanan, bisa jadi dari proses biosintesisnya yang terganggu di dalam tubuh kita gitu. Karena di sini kolesterol itu justru lebih banyak diperoleh dari hasil biosintesis. Sedangkan dari makanan ini hanya sedikit gitu ya. Jadi tubuh kita itu dapat kolesterol justru dari biosintesis yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa sih kolesterol itu sangat penting gitu ya, salah satu senyawa biomolekul yang sangat penting di dalam tubuh kita? Karena kolesterol itu cukup krusial ya di dalam tubuh kita ya. Karena yang pertama, kolesterol merupakan komponen struktur esensial yang bisa membentuk membran sel, di mana di sini fungsinya adalah menjaga permeabilitas dan fluiditas dari membran. Yang kedua, kolesterol berperan sebagai lapisan lipoprotein plasma. Ya, kalau kita ingat lagi, lipoprotein itu kita bahas di minggu. Struktur yang terdiri dari ester inti dari lipoprotein dan juga lapisannya. Inti dari proteinnya terdiri dari triasil gliserol dan juga kolesterol ester. Sedangkan lapisannya itu terdiri dari fosfolipid dan juga kolesterol bebas. Nah, lalu yang ketiga, kolesterol itu fungsinya sebagai prekursor semua senyawa steroid di dalam tubuh. Prekursor itu berarti senyawa senyawa utama gitu ya, senyawa pembentuk. Jadi kolesterol itu yang membentuk senyawa steroid. Seperti misalnya hormon kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan juga hormon vitamin D. Gitu ya. Sehingga karena saking krusialnya fungsi dari kolesterol, ketika kadar kolesterol di dalam di dalam tubuh kita menurun atau meningkat, maka itu akan mempengaruhi fungsi dari tubuh gitu ya. Jadi kita bayangin aja misalnya di sini sebagai hormon vitamin D gitu ya. Di sini hormon pembentuk vitamin D. Bayangkan kalau kita mengalami defisiensi kolesterol, maka
vitamin D di dalam tubuh kita juga akan mengalami defisiensi gitu, karena dia merupakan prekursor dari senyawa vitamin D. Nah, tetapi selain defisiensi atau kekurangan kolesterol, kelebihan kolesterol juga tentunya menjadi masalah gitu ya. Yang menjadi masalah tuh bagaimana? Yang menjadi masalah itu ketika justru lebih banyak kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang dihasilkan oleh tubuh kita dibandingkan yang kita keluarkan. Itu artinya nanti akan terjadi penumpukan kolesterol gitu. Nah, kolesterol itu ada di mana? Kolesterol itu adanya di dalam jaringan dan lipoprotein plasma. Bisa dalam bentuk kolesterol bebas atau bergabung dengan asam lemak rantai panjang sebagai ester kolesterol. Bentuk penyimpanan kolesterol pada sebagian besar jaringan tubuh itu disimpan dalam bentuk ester kolesterol. Ya, jadi kolesterol itu disimpannya di dalam tubuh kita sebagai ester kolesterol. Jadi ini masih berhubungan dengan pertemuan yang minggu lalu ya, di mana kolesterol itu berhubungan sama lipoprotein ya, yang mana lipoprotein itu strukturnya adalah salah satunya ester kolesterol atau kolesterol ester. Nah, lalu PPT saya kelihatan kan ya? Kelihatan Ibu. Slideshow. Nah, lalu ketika kita ngomongin lipoprotein di minggu lalu, 2 minggu lalu ya lebih tepatnya, itu kita sempat membahas yang namanya 2 jenis lipoprotein. Ada LDL dan HDL. LDL itu low density lipoprotein, kalau HDL itu high density lipoprotein. Gampangnya atau umumnya gitu ya, biasanya orang awam itu mengenal LDL itu kolesterol jahat, HDL itu kolesterol baik gitu ya. Biasanya orang awam membedakannya seperti itu. Padahal LDL sama HDL kan bukan kolesterol. LDL itu low density lipoprotein, HDL high density lipoprotein. Berarti mereka berdua itu adalah suatu lipoprotein gitu ya. LDL lipoprotein itu fungsinya buat apa? Buat mengangkut kolesterol. Jadi dia tuh LDL sama HDL tuh bukan kolesterol, tapi dia kayak truk pengangkutnya gitu ya. Jadi transporter buat kolesterolnya. Di mana LDL itu mengangkut kolesterol dan ester kolesterol ke jaringan, sedangkan HDL itu mengangkut kelebihan kolesterol bebas dari jaringan atau pembuluh darah dan membawanya ke hati untuk dikonversi menjadi asam empedu. Seperti itu ya. Jadi HDL sama LDL itu bukan menunjukkan bukanlah suatu kolesterol tapi pengangkut kolesterol ya. Bedanya kalau LDL mengangkut kolesterol dan ester kolesterol ke jaringan, kalau HDL mengeluarkan kelebihan bebas dari jaringan dan dia membawa si kolesterolnya itu kelebihan kolesterol ke hati untuk dikonversi jadi asam empedu. Gitu. Nah, bagaimana sih proses biosintesis kolesterol gitu ya? Biosintesis kolesterol itu kalau pada manusia itu terjadi di hati dan usus. Jadi hati dan usus itu masing-masing menghasilkan 10% dari total sintesis kolesterol. Ya, jadi kebanyakan ada di hati dan usus kalau di manusia. Tapi pada hakikatnya, pada prinsipnya, seluruh jaringan yang mengandung sel berinti itu mampu mensintesis kolesterol.
Makanya tadi kan dibilang di awal bahwa kolesterol 75%-nya bukan dari makanan, melainkan dari proses biosintesis. Hakikatnya seluruh jaringan yang mengandung sel berinti itu mampu mensintesis kolesterol. Fraksi mikrosomal atau endoplasma dan sitosol merupakan sel yang berperan dalam sintesis kolesterol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Boleh dilanjut. Oke. Nah, kita masuk kolesterol. Kan kolesterol itu banyak diperoleh dari sintesis, dari proses biosintesis, dan terutama seluruh jaringan yang punya sel itu kan mampu mensintesis kolesterol. Tahapan biosintesisnya itu seperti apa? Jadi ada 4 tahapan biosintesis kolesterol. Yang pertama, sintesis mevalonat dari asetil koenzim A. Ya, di sini kalau kita mendengar kata asetil koenzim A, berarti kita langsung ingat asetil koenzim A itu banyak loh diperoleh dari proses biosintesis. Salah satunya adalah proses glikolisis, gitu kan ya. Kalau diingat tentang awal-awal gitu. Terus konversi menjadi unit isoprena berupa isofosfat. Dan yang ketiga, setelah dikonversi akan dibentuk atau terjadi pembentukan skualen dari 6 unit isoprena. Jadi setelah mevalonat dikonversi menjadi isoprena itu akan bergabung dengan 5 unit isoprena lain membentuk 6 unit isoprena yang dinamakan adalah yang kemudian dinamakan skualen. Selanjutnya akan terjadi proses siklisasi skualen menjadi lanosterol, lanosterol menjadi desmosterol, dan desmosterol menjadi kolesterol, gitu ya. Sampai akhirnya diperolehlah kolesterol di biosintesisnya. Jadi awalnya dari sintesis mevalonat, lalu dikonversi menjadi unit isoprena membentuk skualen membentuk lanosterol, desmosterol, dan kolesterol. Nah, bagaimana sintesis mevalonat gitu ya? Asetil koenzim A, di mana tadi asetil koenzim A-nya itu bisa diperoleh dari berbagai macam reaksi biosintesis. Salah satunya adalah metabolisme karbohidrat ya. Di mana di metabolisme karbohidrat itu banyak menghasilkan asetil koenzim A, misalnya pada proses glikolisis. Nah, asetil koenzim A yang diperoleh dari misalnya tadi hasil biosintesis, hasil glikolisis, itu akan mengalami kondensasi bentuk asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A dari hasil biosintesis itu akan mengalami reaksi kondensasi dibantu oleh enzim tiolase untuk membentuk asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A selain diperoleh dari kondensasi asetil koenzim A juga bisa diperoleh dari proses ketogenesis atau dari asetoasetat gitu ya. Jadi selain dari pembentukan dari kondensasi asetil koenzim A, asetil koenzim A juga bisa diperoleh dari proses ketogenesis. Lalu asetil koenzim A akan bertemu kembali dengan asetil koenzim A melalui reaksi kondensasi untuk membentuk HMG koenzim A dengan bantuan enzim HMG koenzim A sintase. HMG itu apa?
3-hidroksi 3-metilglutaril. Jadi HMG itu hidroksi metilglutaril ya. Lebih lengkapnya 3-hidroksi 3-metilglutaril koenzim A. Nah, setelah terbentuk HMG koenzim A, lalu akan diubah menjadi mevalonat. Jadi proses pertama itu adalah sintesis mevalonat dari suatu asetil koenzim A. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ibu boleh minta jelasin ulang lagi nggak Bu tentang slide ini? Oke. Boleh. Jadi, tahapan pertama dari biosintesis karbohidrat. Kolesterol adalah sintesis mevalonat dari asetil koenzim A. Kenapa kok awalnya dari sintesis mevalonat bukan dari karbohidrat yang kita makan gitu ya, atau makanan-makanan yang kita makan yang mengandung karbohidrat gitu ya, karena tadi ya 75%-nya itu dari proses biosintesis, sehingga kebanyakan kolesterol itu dihasilkan dari proses biosintesis. Nah, yang pertama itu adalah sintesis mevalonat dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini sumbernya dari mana? Banyak. Dari proses biosintesis karbohidrat contohnya, misalnya adalah glikolisis. Nah, asetil koenzim A dengan bantuan enzim tiolase akan mengubah atau akan membentuk reaksi kondensasi akan menjadi dan membentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A selain diperoleh dari reaksi kondensasi asetil koenzim A, dia juga bisa diperoleh dari reaksi ketogenesis. Reaksi ketogenesis itu ada asetil koenzim A yang berasal dari asetoasetat, gitu ya. Selanjutnya, asetil koenzim A akan bertemu kembali dengan asetil koenzim A, dan dengan bantuan enzim HMG koenzim A sintase akan diubah HMG koenzim A. Nah, HMG koenzim A dengan bantuan NADPH dan H+, 2H+, itu akan diubah menjadi mevalonat dan menghasilkan NADP+ plus koenzim A yang dihasilkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ya. Yang tiolase terus yang HMG koasintase itu enzimnya ya, Bu? Iya, betul, enzimnya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Yang kedua, setelah mevalonat terbentuk, maka mevalonat tadi akan diubah menjadi unit isoprenoid, ya.
Bagaimana prosesnya? Jadi mevalonat yang tadi diperoleh dari asetilkoenzim A itu dengan bantuan enzim mevalonat kinase dan ATP itu akan menghasilkan mevalonat 5 fosfatase. Di sini ada tambahan gugus fosfat ya, karena kan dengan bantuan ATP. ATP-nya diubah menjadi ADP sehingga satu fosfatnya itu nempel ke mevalonat. Jadinya mevalonat 5 fosfat. Ini adalah reaksi fosforilasi ya. Dan mevalonat 5 fosfat merupakan intermediate terfosforilasi yang dihasilkan dari mevalonat plus ATP. Selanjutnya, mevalonat 5 fosfat dengan bantuan fosfomevalonat kinase dan ATP difosforilasi kembali menjadi mevalonat 5 difosfatase. Yang tadinya satu fosfat, ketambahan satu fosfat lagi dari ATP-nya. Selanjutnya, dari mevalonat 5 difosfat, dibantu dengan enzim difosfomevalonat kinase dan ATP, menghasilkan mevalonat 3 fosfo 5 difosfat. Jadi fosfatnya sekarang ada 3, karena membutuhkan 3 ATP. Nah, dari mevalonat 3 fosfo 5 difosfat, ini terjadi reaksi dekarboksilasi. Ini kan ada gugus karboksilnya, COO-, dekarboksilasi berarti penghilangan atau pemutusan gugus karboksilnya di sini. Sehingga membentuk unit isoprenoid aktif yang disebut isopentil difosfat. Ya, jadi dekarboksilasinya menghasilkan isopentil difosfat plus CO2 dan 1 fosfat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, dari tadi kan prosesnya asetilkoenzim A diubah mevalonat, mevalonat diubah menjadi isoprena, ya kan, unit isoprena ini isopentil fosfat gitu ya. Nah, unit isoprena ini akan membentuk skualen. Skualen itu isinya 6 unit isoprena. Jadi kalau kita lihat 6 unit isoprena kan terdiri dari 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Jadi ada 5 unit nih isoprena yang saling berikatan satu sama lain membentuk skualen. Kenapa membentuk skualen? Karena nanti tuh yang dicari kan hasil akhirnya adalah struktur kolesterol yang seperti ini gitu ya. Jadi skualen itu pembentuk yang ini, yang banyak siklik-sikliknya gitu. Jadi cikal bakal siklik ya. Cikal bakal siklik yang ada di kolesterol itu dari skualen. Nah, terbentuklah skualen ya dari 6 unit isoprena. Selanjutnya nanti akhirnya kolesterol itu membentuk siklik ya kan. Maka butuh reaksi siklisasi. Siklisasinya itu antara skualen menjadi ya, skualen menjadi lanosterol. Selanjutnya dari lanosterol menjadi diethylanosterol menjadi zimosterol dengan bantuan enzim isomerase menjadi kolestradienol, baru menjadi diamosterol, dan terakhir membentuk struktur kolesterol. Jadi ini adalah reaksi siklisasi dari skualen. Jadi skualen tadi terdiri dari 6 unit isoprena, di mana dia itu membentuk cikal bakal siklik yang kolesterol, sehingga reaksi lanjutannya adalah reaksi siklisasi. Tahapan siklisasinya itu tidak langsung untuk kolesterol, melainkan melalui lanosterol dulu, terus 14 desmetilanerol, lalu diubah menjadi zimosterol, lalu menjadi kolestradienol, jadi diamosterol,
dan terakhir menjadi kolesterol. Seperti itu. Jadi ini adalah tahapan metabolisme dari kolesterol. Tahapan biosintesis dari kolesterol. Maaf ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau dilanjut? Mungkin bisa dilanjut, Ibu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana nih metabolisme kolesterol gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini kolesterol nih yang di tengah. Metabolismenya itu menghasilkan senyawa-senyawa ini. Artinya di sini terlihat bahwa kolesterol itu kalau di metabolisme tidak menghasilkan energi, ya. Jadi hasil utama metabolisme kolesterol itu bukan energi, melainkan kolesterol itu ketika di metabolisme akan menghasilkan hidroksisterol. Ya, ini sebagian kecil hidroksisterol, di mana nanti hidroksisterol ini akan berperan dalam regulator sintesis kolesterol. Selanjutnya kolesterol akan dimetabolisme menjadi asam empedu. Lalu kolesterol dimetabolisme di kolesterol ester atau kolesterol dimetabolisme menjadi hormon steroid, ya. Hormon steroid itu banyak, ada progesteron, terus ada hormon kortisol, hormon atau hormon testosteron, dan juga hormon estradiol atau hormon seks gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa kolesterol itu hasil metabolismenya itu bukan energi, melainkan senyawa-senyawa lain. Nah, kolesterol di metabolisme atau dibentuk gitu ya, itu di hati. Jadi sebagian kolesterol yang terbentuk di hati itu nanti akan bergabung dengan membran sel hati. Tapi sebagian besarnya nanti juga bisa dikeluarkan dalam bentuk asam empedu maupun ester kolesterol. Jadi asam empedu dan ester kolesterol merupakan hasil metabolisme kolesterol yang dikeluarkan dari hati gitu ya. Dan di jaringan lain, kolesterol itu bisa dikonversi menjadi hormon steroid, ya. Karena posisinya kalau hormon steroid itu pada adrenal cortex dan gonad, ataupun hormon vitamin D pada hati dan ginjal. Nah, selanjutnya bagaimana sih regulasi sintesis kolesterol gitu kan ya. Nah, sintesis kolesterol itu kan tadi berawal dari asetil koenzim A, berubah menjadi mevalonat gitu kan ya. Tapi di tengah-tengahnya ini sebenarnya ada proses multi step ya, atau di sini ada beta hidroksi, beta metil glutaril koenzim A sebelum dia berubah menjadi mevalonat. Nanti dari mevalonat diubah menjadi kolesterol intraseluler. Yang dimana nanti kolesterol ini bisa diubah menjadi kolesterol ester salah satunya. Dan pembawanya adalah LDL kolesterol yang berada di ekstraseluler. Ya. Nah, bagaimana regulasinya? Regulasinya itu ini, yang mengatur adalah insulin, glukagon, lalu oksisterol gitu ya. Ini yang berperan dalam regulasinya. Regulasi itu berarti adalah
pengaturan gitu ya, pengaturan si kolesterol ini. Nah, kita bahas di sini insulin. Insulin adalah hormon yang berperan dalam kolesterol salah satunya ya. Di mana adanya insulin itu akan meningkatkan aktivitas HMG koenzim A reduktase. Sehingga mevalonat akan banyak terbentuk. Gitu ya. Nah, kalau mevalonat banyak terbentuk, maka kolesterol juga banyak terbentuk. Nah, insulin selain di kolesterol, kemarin juga ada di metabolisme karbohidrat. Insulin akan banyak ketika tubuh banyak menghasilkan glukosa gitu kan ya. Ketika hiperglikemia itu butuh insulin yang banyak gitu kan ya. Sehingga ada kaitan nih antara biosintesis kolesterol dengan biosintesis karbohidrat gitu. Karena sama-sama hormonnya salah satunya adalah insulin. Kalau di kolesterol, insulin yang tinggi atau insulin yang banyak di dalam tubuh itu bisa mengaktifkan enzim HMG koenzim A reduktase sehingga bisa memicu peningkatan produksi mevalonat. Gitu. Sedangkan kebalikannya hormon glukagon itu biasanya ketika kita hipoglikemia gitu ya, maka hormon glukagon yang berperan. Nah, di sini adanya hormon glukagon yang tinggi justru akan menghambat HMG koenzim A reduktase sehingga mevalonat yang terbentuk menjadi sedikit. Gitu. Nah, selanjutnya selain insulin dan glukagon, konsentrasi ATP yang rendah atau yang kecil itu juga bisa menghambat pembentukan mevalonat. Yang nantinya akan menghambat juga pembentukan kolesterol itu kan ya. Yang keempat, selain insulin, glukagon, dan ATP, ada oksisterol. Oksisterol ini adalah metabolit yang fungsinya buat menstimulasi proteolisis HMG koenzim A reduktase. Gitu ya. Jadi dia justru akan menghambat kerjanya si LDL. Gitu ya. Jadi LDL ini kan yang mengangkut kolesterol ya. Jadi kalau ada oksisterol, LDL kolesterol yang diangkut menjadi sedikit. Gitu. Nah, adanya kolesterol yang tinggi itu akan menyebabkan kolesterol ester di dalam tubuh kita menjadi meningkat. Jadi regulasinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Insulin, glukagon, oksisterol, ATP, dan LDL. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya lanjutannya ya. Sebenarnya ini lanjutan dari yang saya jelaskan tadi. Oksisterol itu kan tadi menstimulasi proteolisis HMG koenzim A reduktase ya. Nah, setelah LDL berikatan dengan reseptornya, LDL ini akan diambil kembali dalam keadaan utuh melalui endositosis. Kemudian LDL ini dipecah di dalam lisosom yang melibatkan hidrolisis apoprotein dan ester kolesterol yang diikuti oleh translokasi kolesterol ke dalam sel. Nah, reseptornya itu dia tidak dihancurkan melainkan kembali ke permukaan sel.
Nah, aliran masuk kolesterol dari LDL ke reseptor LDL itu akan menghambat kerja HMG koenzim A dan mengurangi sintesis reseptor LDL. Jadi kesimpulannya, jumlah LDL ya diatur tergantung kebutuhan kolesterol. Itu. Jadi LDL pada permukaan sel itu diatur oleh kebutuhan kolesterol. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau pada hewan yang dipuasakan atau hewan yang dibuat puasa, itu akan menyebabkan terjadi penurunan aktivitas HMG koenzim A reduktase sehingga terjadi penurunan kolesterol pada keadaan puasa. Ini regulasi sintesis kolesterol pada hewan yang dipuasakan ya. Dan pengaruh jumlah kolesterol dalam makanan terhadap produksi endogen kolesterol itu sudah banyak dilakukan penelitiannya menggunakan hewan uji berupa tikus. Jadi ketika tikusnya itu diet, itu hanya akan terdapat 0,05% kolesterol. 70-80%-nya kolesterolnya di hati, usus halus, dan kelenjar adrenal itu akan disintesis di dalam tubuh. Jadi kan ketika tikusnya itu dibuat diet atau tidak mengkonsumsi kolesterol, maka hati, usus halus, adrenal akan membuat kolesterol di dalam tubuh. Karena kan tadi kolesterol fungsinya banyak gitu ya. Jadi supaya kolesterolnya tetap ada, tetap tersedia suplainya, itu walaupun dia nggak makan gitu ya, itu kolesterolnya disintesis di tubuh. Sedangkan kalau kolesterol itu tinggi dari makanan, maka endogennya akan turun gitu ya. Dan kalau pada manusia umum penurunan jumlah kolesterol sebanyak 100 mg dari makanan akan menyebabkan penurunan 0,13 mg per liter serum. Seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita perlu terjadi atau perlu dijaga keseimbangan kolesterol di dalam jaringan. Keseimbangan kolesterol dalam jaringan terjadi bisa akibat peningkatan kolesterol dalam jaringan atau penurunan kolesterol dalam jaringan. Ketika terjadi peningkatan kolesterol dalam jaringan, ambilan lipoprotein yang mengandung kolesterol oleh reseptor itu misalnya reseptor LDL atau reseptor scavenger. Dan ambilan kolesterol bebasnya bisa dari lipoprotein yang kaya akan kolesterol ke membran sel. Bisa juga terjadi karena sintesis kolesterol atau hidrolisis ester kolesterol oleh enzim ester kolesterol hidrolase. Sedangkan penurunan kolesterol dalam jaringan terjadi akibat aliran keluar kolesterol dari membran sel ke lipoprotein yang potensial kolesterolnya rendah, misalnya HDL melalui enzim LCAT, atau terjadi akibat esterifikasi kolesterol oleh enzim ACAT, hasil koenzim alkolesterol asetil transferase, atau terjadi akibat penggunaan kolesterol untuk sintesis neosteroid lainnya seperti hormon atau asam empedu. Gitu. Nah, ini adalah penyakit yang berhubungan dengan kolesterol ya, kolesterol serum dan aterosklerosis. Aterosklerosis ditandai dengan deposisi kolesterol dan ester kolesterol dari lipoprotein yang mengandung ApoB100 pada jaringan ikat dinding pembuluh arteri.
Selain itu, penyakit dengan meningkatnya kadar VLDL, IDL, dan sisa kilomikron atau LDL di dalam darah, misalnya contohnya penyakit DM, nefrosis lipid, hipotiroid, atau keadaan hiperlipid lainnya yang terjadi secara berkepanjangan, itu seringkali disertai dengan pembentukan aterosklerosis dini dan juga kasusnya menjadi lebih berat. Gitu. Sedangkan untuk penurunan kadar kolesterol serum itu terjadi dengan mengurangi proporsi karbohidrat dalam makanan atau dengan mensubstitusi asam lemak jenuh dan trans dengan asam lemak tidak jenuh. Contohnya adalah minyak zaitun dan juga bisa dengan asam lemak yang majemuk. Contohnya adalah minyak biji bunga matahari, biji kapas, ataupun yang lainnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ya, untuk tahap biosintesis kolesterol di dalam tubuh manusia itu lama atau sebentar ya Bu? Karena kan tadi kalau puasa itu kan dia bisa biosintesis gitu Bu, untuk pemenuhan kolesterol di dalam tubuh kita. lama itu maksudnya bertanya waktunya, begitu? Iya Bu. Sepertinya enggak ya. Saya belum pernah baca waktunya sih berapa jam, berapa menit gitu ya. Tapi menurut saya sepertinya tidak terjadinya tidak lama ya, tidak dalam waktu yang lama ya. Tapi untuk pastinya berapa lama waktunya itu saya belum pernah baca sih. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Karena menurut saya karena begitu pentingnya fungsi kolesterol dalam tubuh, kalau dia disintesis oleh tubuhnya lama, ya nanti tubuhnya jadi jadi kekurangan kolesterol. Kayaknya sih nggak mungkin dalam waktu yang lama gitu ya, karena kan fungsi kerja tubuh tuh terus berputar dan biosintesisnya itu tidak hanya dari satu sumber gitu. Jadi 75% yang dibiosintesis oleh tubuh itu bukan dari satu sumber doang, tapi dari banyak sumber gitu. Jadi sehingga pasti prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Kayak misalnya di sini aja asetilkoenzim A. Asetilkoenzim itu kan banyak diperoleh dari metabolisme karbohidrat, tidak hanya glikolisis. Lalu asetoasetilkoenzim A itu kan diperolehnya juga tidak hanya dari kondensasi asetilkoenzim A, tapi juga bisa dari ketogenesis gitu. Jadi prosesnya menurut saya cukup nggak lama sih sepertinya ya gitu. Tapi untuk waktunya jam, menit, hari itu saya belum pernah baca sih. Biasanya jarang buku yang membahas waktu gitu. Biasanya membahas proses. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Saya absen dulu ya.